Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mengkonfig sebuah terminal emulator multiplatform. Jadi teman-teman yang menggunakan Windows, menggunakan Linux maupun Mac bisa menggunakan emulator ini. Emulator yang akan kita setup yaitu Western. Teman-teman bisa ambil link untuk website resminya di kolom deskripsi di bawah ya. Hasil yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Kita memiliki sebuah terminal emulator. Ini akan kita gunakan untuk Neovim ya nantinya. Misalkan saya akan masuk ke direktori coding saya, kemudian saya akan membukanya dengan Neovim. Nah, nanti seperti ini bisa muncul ya. Nah, config yang akan kita buat stylenya adalah flat seperti ini ya. Nah, jadi kita akan hilangkan gradasi warnanya dan juga title headernya ya. Nanti kita bisa gunakan ini untuk coding kita sehari-hari. Oke, sekarang teman-teman buka website resminya. Kita akan mendownload file installernya. Teman-teman tekan tab download ini, kemudian pilih sistem operasi yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan Windows, jadi akan pilih Windows dan saya memilih yang setup exe ini. Nah, saya sudah selesai mendownloadnya. Nah, ini file downloadnya. Kita akan setup. Ini tinggal di double klik saja seperti ini dan yes. Nanti akan muncul wizard seperti ini. Saya pilih next. Saya tidak akan menambahkan shortcut di desktop, jadi saya akan uncheck. Saya next lagi. Ini saya buat default dan install. Oke, saya akan tekan finish. Nah, kalau nanti selesai akan muncul seperti ini. Ini adalah terminal emulator Websterm yang default ya, belum ada config-nya. Ini ada headernya seperti ini, kemudian ada tabnya. Jadi kita bisa menambahkan beberapa tab sekaligus. Nanti kita akan modifikasi menggunakan config filenya ya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Nah, teman-teman bisa menggunakan text editor apapun. Saya akan menggunakan Neovim untuk melakukan config. Nah, teman-teman bisa buka terminalnya. Saya akan buka Neovimnya. Nah, konfigurasi itu ada di dalam home directory. Teman-teman bisa buka lagi di sini dokumentasinya. Di sini ada konfigurasi. Nah, di sini ada ini ya, home directory, kemudian western.lua. Nah, kita bisa mengambil nama filenya ini. Kita akan copy. Kemudian kita akan buka di sini. Saya akan tekan titik 2, kemudian menekan E dan saya akan tambahkan filenya. Nah, ini file config-nya akan kita buat di sini. Nah, kita tinggal ambil aja di sini default config-nya. Ini ada ini ya, saya akan ambil western-nya. Kemudian saya akan paste ke sini. Kemudian saya juga akan mengambil lokal buildernya juga. Ini juga saya akan tambahkan ke sini. Kemudian saya juga akan returnkan config-nya. Ini saya akan tambahkan ke sini. Oke. Saya akan tambahkan di sini untuk action. Nah, action ini nanti kita gunakan untuk keep mapping ya. Saya akan buat lokal action. Dan ini kita akan ambil dari western.action. Nah, seperti ini. Ini belum dipakai, jadi masih belum ada perubahan. Kalau kita lihat di sini belum terlihat ya. Oke, sekarang kita akan mengganti temanya. Saya akan buka tab baru di sini. Saya akan ketikkan western theme. Nah, saya akan pilih yang paling atas ini. Nah, saya akan menggunakan OneDark. Saya akan menyesuaikan dengan tema Neovim saya. Saya pilih yang O ini. Di sini ada OneDark ya. Saya pilih OneDark. Tinggal di scroll aja. Saya akan menggunakan yang ini ya, base 16. Nah, ini akan saya copy. Nah, ini akan saya copy. Dan saya akan buka lagi di sini config-nya. Saya buat dulu sebuah variabel ya.
Saya akan buat sebuah lokal, kemudian scheme. Ini baru saya akan simpan ke sini. Oke, kemudian config ini kita akan pasangkan ke dalam scheme-nya. Config. Kemudian saya akan ambil color underscore scheme, baru kita akan ambil scheme-nya. Kita save. Saya lihat. Nah, ini tidak kelihatan ya. Kita harus close dulu. Kita close dulu. Kemudian kita load ulang. Nah, sekarang baru dia ada perubahan ya. Nah, ini kita akan modifikasi. Ini warnanya saya tidak akan mengambil default ini. Saya akan sesuaikan dengan warna ini ya. Warna dari tema Neofilm saya. Oke, kita akan coba definisikan. Kita ambil dulu config dari temanya ya. Kita gunakan seperti ini. Nah, kita mengambil dari temanya. Kemudian saya akan definisikan background customan. Nah, saya akan tambahkan di sini namanya background custom. Kemudian saya juga akan menambahkan beberapa lagi untuk customan warnanya. Saya akan tambahkan background color, kita ambil dari custom. Kemudian saya juga akan menambahkan untuk tabnya ya. Nanti ini kita gunakan ini kita gunakan untuk mengubah tabnya. Oke. Kemudian kita akan mengubah warnanya. Saya akan gunakan ini. Oke. Yang akan kita ubah pertama kali backgroundnya. Backgroundnya kita ubah. Kita akan ganti dengan customer kita. Nah, kita save. Nah, ini kalau misalkan dilihat belum terlalu kelihatan ya, karena belum kita restart. Kita nanti sekalian restartnya. Kemudian kita akan ubah juga untuk tabnya. Nah, tabnya kita akan ubah juga. Nah, tab ini ada ketika aktif dan ketika tidak aktif ya. Nah, ketika aktif dan tidak aktif kita akan samakan warnanya. Nah, kemudian kita akan ubah ketika tidak aktif. Nah, kemudian kita juga akan tambahkan edge-nya. Ini kita ambil dari warna custom ya. Oke, kemudian new tab-nya juga kita akan tambahkan. Karena kan ada tombol untuk tab barunya ya. Kita tambahkan ke sini. Kita save. Nah, ini masih belum terlihat perubahannya ya. Ini harus kita close dulu. Kemudian kita restart. Nah, ini ya. Warnanya ini sudah mulai berubah. Nah, sekarang kita akan tambahkan beberapa modifikasi lagi yang lain. Kita akan maksimum tabnya kita akan tambahkan 16 karakter. Oke. Ini 16 aja. Oke, kemudian saya akan buat ini bukan di bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat tabnya ada di bawah, ini tinggal diganti dengan true ya, bottomnya. Saya akan gunakan dia di atas. Saya akan save. Oke. Kemudian kita akan tambahkan config warning ketika kita akan melakukan close dan ada kodenya ya. Belum kita simpan. Oke. Kemudian kita akan tambahkan config untuk padding window-nya. Ini padding window-nya kita tambahkan. Kemudian saya juga akan inisiasi untuk ukuran ketika di load pertama kali. Ini ukuran window-nya ya, ketika kita pertama kali buka. Kemudian saya akan menghilangkan ini close button-nya dan title-nya ya. Kita hilangkan dan kita akan ganti dengan custom config-nya. Oke. Kita akan tambahkan
seperti ini ya. Jadi window dekorasinya kita akan hilangkan dengan menggunakan custom button. Kita akan close. Nah, ini ya sudah hilang, tapi belum ada close buttonnya. Kita harus close dulu dan kita load ulang. Nah, sekarang sudah hilang ya. Ini title-nya hilang. Sekarang close-nya menyatu dengan tab-nya. Nah, mirip dengan yang Windows Terminal ya. Saya akan merubah background ininya ya. Background yang atasnya ini. Ini tadi kita memiliki background custom tab-nya. Nah, kita akan tambahkan supaya si tab-nya ini nanti ikut berubah. Kita tambahkan di sini aja ya. Saya akan tambahkan. Sini. Kita coba lihat lagi. Nah, sekarang warnanya sudah sama ya. Nah, yang tadinya warnanya mirip dengan yang Windows Terminal, sekarang sudah flat. Nah, ini yang saya inginkan. Jadi, eh, tidak terlihat ada perbedaan warna. Sekarang kita akan tambahkan lagi beberapa config seperti scrollnya. Saya akan tambahkan scroll line dan update window-nya. Saya akan gunakan true. Jadi ketika kita melakukan perubahan, ini akan ikut berubah. Kemudian key-nya kita akan ambil. Ini never from. Kemudian kita juga akan tambahkan untuk kursor stylenya. Saya akan gunakan blinking ya. Dan tambahkan blink rate-nya. Kita akan buat 600. Kita coba save dulu. Kita lihat. Sekarang sudah blinking dan juga ininya bar ya, bukan blok. Blinking bar ya. Sekarang kita akan tambahkan untuk opacity-nya. Ini kalau misalkan teman-teman ingin membuat transparansi, gunakan ini ya. Ini kalau misalkan teman-teman ganti dengan 0,9, maka dia akan berubah jadi transparan. Tuh, ini ya. Nah, kalau misalkan tidak ingin transparan, teman-teman tinggal isi dengan 1. Seperti ini. Kemudian saya akan mengubah default terminalnya. Saya akan sekarang defaultnya adalah CMD. Saya akan ganti dengan PowerShell. Saya akan ganti seperti ini dengan PowerShell. Kemudian saya akan definisikan juga default path working directory-nya supaya ketika nanti kita membuat window baru atau tab baru, ini langsung mengikuti directory sebelumnya. Ini masih CMD, ini harus kita load ulang ya. Kita close, kemudian kita buka ulang. Nah, sekarang sudah muncul dengan PowerShell. Kemudian saya akan menambahkan ligature-nya. Nah, WZTrm ini sudah support ligature. Saya akan tambahkan di sini ligature. Nah, ligature ini untuk simbol-simbol kayak misalkan panah seperti ini ya. Nah, ini langsung support kita menggunakannya.
Kemudian saya juga akan mengubah fontnya. Saya akan menggunakan font kesukaan saya. Nah, font yang akan kita gunakan ini ya. Ini kita gunakan ini, Nerd Font. Saya akan save. Font ini sudah support ligature. Ini kalau misalkan kita lihat tuh, ini saya juga. Oke, fontnya sudah berubah. Nah, kita akan tambahkan lagi config lainnya, beberapa terkait dengan OpenGL dan font size-nya. Saya akan tambahkan dulu OpenGL-nya. Ini untuk nanti ya hasil rendernya. Kemudian saya akan tambahkan juga font size-nya. Saya akan gunakan ukurannya 15. Kalau defaultnya terlalu kecil menurut saya ya. Nah, ini sudah lebih besar. Oke, kemudian line height-nya saya akan tambahkan 1,1. Ini supaya agak renggang. Kalau satu aja itu standarnya ya. Saya ingin jaraknya nanti renggang. Ada jarak lah ya. Kemudian saya akan tambahkan config default kursornya. Ini bindingnya kita false-kan dulu. Oke, kemudian saya akan lihat dulu ini. Saya akan clear screen. Kalau misalkan saya buka banyak filmnya, ini sudah bisa sih ya. Oh, sudah bagus. Kalau misalkan teman-teman ngerasa sudah pas, ini bisa teman-teman langsung gunakan ya. Nah, tapi saya akan tambahkan untuk mappingnya ya. Beberapa yang ingin saya tambahkan terkait dengan key mapping. Nah, key mapping ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, jadi tidak harus sama ini. Kemudian direktorinya juga saya definisikan. Nah, key mappingnya saya akan langsung definisikan. Ini key mapping yang saya gunakan, ada cukup banyak. Jadi teman-teman bisa ambil config-nya di kolom deskripsi ya. Nah, ini saya akan gunakan. Nah, ini mapping yang saya sudah sering gunakan ya. Ini kayak misalkan Ctrl Shift P, kemudian copy, kemudian di sini ada Shift Alt, kemudian duplicate row, ini ada keterangannya. Untuk mappingnya aja. Jadi, supaya kalau misalkan kita nanti gunakan, contohnya ini ya, Ctrl Shift T, ini untuk tab baru. Nah, dia sudah berfungsi ya. Ini key mapping yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga bisa memindahkan tab di sini ya. Nih, up arrow, alt down. Ini kita bisa gunakan nih untuk navigasi. Peg up, peg down. Ini kan kontrol peg up, kontrol peg down untuk memindahkan tabnya. Kemudian saya juga menggunakan untuk mouse-nya ya, binding untuk mouse. Nah, ini saya tambahkan lagi ke sini. Ini jadi ketika nanti kita menggunakan control klik, left, right, ini untuk event mouse ya. Ini saya tambahkan ke sini. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa membukanya. Misalkan saya buka Neofilm, ini saya buka. Ini kita bisa duplikat, misalkan kontrol alt down tuh, ini bisa duplikat. Nah, kita bisa undo, kemudian kita bisa move alt up down, ini untuk move-nya ya. Oke, jadi config kita sudah selesai. Teman-teman, kalau misalkan ingin menggunakan langsung config yang saya gunakan, silahkan ambil link GitHub-nya di kolom deskripsi di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.